Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 A, B, dan C. Semoga sampai pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Anak-anakku, hari ini Pak Rahman ingin memulai pelajaran dengan pemberian materi. Kita buka buku paketnya halaman bab 1 ya. Bab 1 berarti halaman 1. Halaman 1 itu ikon pengolah kata. Di kelas 3 kita menggunakan pengolah gambar yaitu Paint dan CorelDRAW. Tapi yang di kelas 4 ini kita menggunakan ikon pengolah kata. Pak, ikon pengolah kata itu yang seperti apa? Ikon pengolah kata itu digunakan untuk mengetik. Kalau dalam bahasa sederhana kita digunakan untuk mengetik apa aja dokumen, surat ataupun yang lainnya. Nah, tapi sebelum masuk ke pengolah pengolah kata, kita harus mengetahui dulu antara hardware dan software. Itu di halaman 2, silakan dibuka buku paket halaman 2. Itu ada hardware dan software. Nah, sekarang gini, Pak Roman akan menjelaskan apakah hardware dan software. Pak Roman tambahin brainware ya, karena ketiga ini saling berketerkaitan, tidak bisa dilepas satu-satu. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah hardware. Hardware itu apa Pak? Hardware itu adalah salah satu komponen dari komponen itu apa? Bagian. Salah satu bagian dari sebuah komputer yang bisa dilihat, diraba secara langsung, yang bentuknya itu nyata. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini. Hardware itu perangkat keras. Kalau kita bahasa komputernya itu perangkat keras. Nah, perangkat yang bisa dipegang, bisa dilihat, bentuknya ada. Itu namanya hardware. Itu sesuai yang ada di buku, ya. Yang ada di buku itu hardware. Terus kemudian kita lanjut ke contohnya hardware. Di buku sudah banyak contohnya dijelaskan ya. Dijelaskan contoh-contoh hardware. Ini Pak Arman berikan contoh hardware yang paling mudah, yang sering kita lihat, ya. Yang pertama, Pak, ini namanya apa? Ya, ini namanya monitor, bukan TV. Ingat, monitor sama TV berbeda. Kalau TV itu ada channel Trans TV, kemudian RCTI, Antv, MNC itu ada. Tapi kalau monitor ya, kalau monitor itu hanya khusus untuk komputer ya. Ataupun kalau di laptop itu namanya LCD ya. LCD-nya kena gitu ya. Ini namanya adalah monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan hasil yang ada di CPU. Jadi kita bisa melihat proses yang ada di CPU, kemudian bekerja CPU-nya, terus kemudian ditampilkan dengan monitor ya. Lanjut, contoh lagi. Ini namanya apa? Ini namanya bukan casing ya. Ini namanya bukan casing, tapi ini namanya adalah CPU. CPU itu kepanjangan dari apa, Pak? Central Processing Unit ya. Central Processing Unit. Ini CPU. CPU, di dalam CPU itu banyak sekali. Ini ada kipasnya serta lainnya. Ini Pak Roman tidak mau bahas sampai ke dalam dulu. Yang penting ini kalau dalam satu set, satu gerombolan, ini namanya adalah CPU. CPU digunakan untuk apa Pak? Namanya aja Central Processing Unit. Berarti untuk memproses sistem semuanya atau memproses data semuanya ada di CPU. Tugasnya CPU hanya itu. Kemudian lanjut lagi. Kalau ini tidak usah Pak Roman jelasin, pasti tahu ya. Ini namanya mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor ya. Sama seperti ketika kita menggunakan Paint sama CorelDRAW di waktu kelas 3. Lanjut lagi. Yang sering kita pakai itu namanya adalah keyboard. Ingat, keyboard tulisannya KEYBOARD, bukan KIBOT gitu ya. Keyboard itu beda. Ya. Keyboard digunakan untuk mengetik huruf dan angka. Lanjut, ini masih masalah hardware ya. Masih masalah hardware dan kita masih berada di halaman 2. Lanjut. 4 fungsi utama hardware ya atau perangkat keras. Ini Pak Arman mulai menggunakan bahasa-bahasa komputer ya. Jadi
mulai dibiasakan tidak menggunakan bahasa-bahasa Indonesia gitu ya. 1. Menerima input. 4 fungsi utama hardware. 1. Menerima input. Pak, menerima input. Input itu artinya apa, Pak? Masukan, ya. Input artinya masukan. Kemudian mengolah data, datanya itu diolah, ya. Kemudian memberikan output, keluaran, bentuknya bisa ditampilkan dalam bentuk monitor ataupun bentuk print out gitu ya. Jadi keluaran gitu. Jadi bukan komputer mengeluarkan gitu ya. Komputer mengeluarkan kertas gitu bukan gitu. Bentuk tampilannya. Kemudian terakhir adalah melakukan penyimpanan. Pak, melakukan penyimpanan gimana, Pak? Seperti kita pada waktu di Paint dan di CorelDRAW, kita menyimpan ya, selesai kita simpan itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh hardware gitu. Dibantu dengan software. Lanjut. Hardware dibagi menjadi 4. Ini sesuai yang ada di buku halaman 2. Perhatikan yang bagian bawah buku halaman 2 ya. Peralatan nomor 4 dan 5 merupakan peralatan input atau masukan. Nah, yang pertama adalah input device. Input device itu masukan. Pak, input device, device itu alat ya. Alat input atau masukan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, Pak, apakah alatnya dimasukkan ke dalam komputer? Bukan seperti itu gitu ya. Maksudnya gini, komputer itu membutuhkan, contohnya adalah nomor 4 dan 5. Itu nomor 4 dan 5 itu di buku paket halaman 2. Itu adalah mouse dan keyboard. Mouse dan keyboard. Mouse dan keyboard itu input device. Jadi mouse-nya dimasukkan ke dalam komputer, Pak? Tidak. Maksudnya komputer itu membutuhkan untuk menggerakkan kursor. Menggerakkan kursor pakai apa? Pakai mouse. Mengetik. Lah kalau komputer suruh mengetik sendiri kan dia tidak bisa. Jadi harus pakai bantuan alat. Alatnya namanya adalah keyboard. Berarti nomor 4 dan 5 itu adalah peralatan input atau masukan. Lanjut lagi. Proses device. Alat yang menjalankan proses sistem komputer. Nah, alat yang menjalankan proses device ini hanya satu, yaitu apa? Yaitu adalah CPU, ya, Central Processing Unit. Itu cuma satu saja alat yang menjalankan proses, cuma satu. Yang ketiga, alat output atau keluaran. Coba lihat halaman 2. Peralatan 3, 6, dan 9 merupakan peralatan output atau keluaran. 3 apa itu 3? Ya, 3 apa? Oke, monitor, benar. 6? 6? Speaker, betul. 9? Printer. Oke, kita bahas satu. Pak, monitor. Monitor mengeluarkan apa? Mengeluarkan tampilan. Jadi kita bisa melihat tampilan ya seperti ini yang kita lihat itu pakai monitor. Jadi monitor mengeluarkan tampilan, ya, mengeluarkan tampilan. Kemudian nomor 6, speaker. Speaker mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara, bukan mengeluarkan nyanyian ya, tapi mengeluarkan suara. Kemudian nomor 9, printer. Printer itu digunakan untuk apa? Printer digunakan untuk mengeluarkan hasil cetakan, bukan mengeluarkan kertas. Ingat, bukan mengeluarkan kertas. Yang mengeluarkan kertas itu pabrik kertas, bukan printer, ya. Jadi printer digunakan untuk mengeluarkan hasil cetakan. Lanjut. Kemudian storage device. Storage device itu penyimpanan, ya. Kalau di buku itu hanya 3, cuman masukan, memori sama keluaran. Yang proses itu dimasukkan ke dalam nomor 1 ya sendiri ya. Berarti harusnya ini ada 4, yang benar 4. Nah, storage device. Storage itu apa, Pak? Penyimpanan. Nah, contohnya penyimpanan itu yang mana? Yang nomor 7. Nomor 7 itu apa? Flash disk. Dan nomor 8 adalah CD. Kalau dulu tuh namanya CD. CD itu apa, Pak? Compact disk. Kalau sekarang namanya DVD. DVD itu apa? Digital Vertilis Disk. Ini contoh-contohnya yang ada di buku. Jadi dibagi menjadi 4. Alat input, masukan, proses device, output, storage. Ini alurnya yang ada di dalam hardware. Lanjut. Nah, sekarang software. Software di halaman 3. Software di halaman 3. Software itu apa, Pak? Software itu adalah perangkat lunak. Kalau dalam bahasa sederhana itu perangkat lunak. Tetapi
Kalau yang pengertian lebih jauh lagi, sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Nah, gini, kalau software itu kita tidak bisa melihat secara nyata gitu ya. Harus bantuan komputer, bantuan hardware. Bantuannya apa, Pak? Bantuannya ya monitor, ya CPU untuk menampilkan itu. Jadi kalau contoh lah, contoh dari ini, contoh dari software. Contoh dari software, Pak Roman, contoh Microsoft Office. Microsoft Office ini keluarga dari Microsoft Office apa aja? Ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ya, ada Access, dan lain-lainnya. Sekarang kalau kita coba, kita tidak punya monitor, kita tidak punya CPU, bisa tidak melihat software? Tidak bisa, karena harus pakai bantuan hardware. Ya, lanjut. Paint, Corel Draw, bisa lihat tanpa monitor dan CPU? Tidak bisa juga, ya, karena perangkat lunak. Kemudian Windows Media Player atau Winamp, terus games. Coba bayangkan kalau kamu main game di HP deh, main game di HP. Tapi hanya ada gamenya, HP-nya tidak ada. Kira-kira bisa tidak? Ya tidak bisa. Nah, hardware membutuhkan software untuk hardware itu bisa bekerja. Tapi software membutuhkan hardware untuk menampilkan hasil instruksi yang ada di software. Ya, ingat, ini keterkaitan. Lanjut. Nah, di halaman 3, itu software adalah program atau prosedur dan tata cara mengolah data. Data tersebut berfungsi menjalankan komputer untuk kegunaan tertentu. Beberapa contoh software beserta kegunaannya adalah sebagai berikut. Ini contoh Microsoft, keluarga dari Microsoft Office, keluarga dari Microsoft Office Word itu untuk mengolah kata. Ini yang akan kita pakai. Kemudian Microsoft Office Excel. Excel itu mengolah angka, nanti kelas 6 kita akan gunakan. Kemudian Windows Media Player untuk menayangkan musik atau film yang sering kita kalau kita download dari internet, kemudian kita lihat video, ya, itu menggunakan Windows Media Player. Kemudian Adobe Photoshop itu untuk mengedit foto, Corel Draw untuk menggambar, Studio Max itu untuk bisa juga mengolah gambar. Kemudian selain untuk mengolah gambar, juga ada namanya Adobe InDesign untuk merancang tata letak buku atau majalah. Kemudian Cool Edit Pro untuk mengolah suatu rekaman musik. Kita jarang-jarang sekali pakai yang model-model yang paling bawah. Tapi yang kita sering pakai adalah Microsoft Office, kemudian Paint, kemudian Windows Media Player, dan Games. Itu yang sering kita pakai. Ya. Lanjut. Sekarang, next. Brainware. Nah, ini yang tidak ada di buku. Brainware. Brainware itu adalah manusia atau orang yang menjalankan atau menggunakan komputer tersebut. Jadi kita ini disebut dengan brainware ketika kita menggunakan komputer. Brainware, ya. Jadi ada keterkaitan antara software, hardware, dan brainware. Ini di buku tidak ada, ini Pak Roman jelasin sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, Pak Roman lanjutkan. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulannya, ya, hardware atau perangkat keras komputer apabila tanpa software, maka komputer hanyalah sebuah mesin. Berarti cuma hanya mesin saja. Yang tidak berguna dalam arti tanpa adanya hardware, komputer itu tidak ada gunanya. Nah, berarti kalau cuma ada komputer tok, Pak, tidak ada softwarenya, oh ya sudah. Ya berarti cuma mesin saja. Nah, software diciptakan untuk menulis pada komputer sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi yang digunakan. Apabila software dan hardware komputer telah ada, ya, tidak terdapat hardware, nah terus yang mengoperasikan siapa? Maksudnya gini, kamu beli komputer itu hardware-nya saja. Mas, saya beli komputer. Komputer yang apa? Komputer yang ini. Ya, komputer ini cuman mesin, ya cuman enggak ada softwarenya. Nah,
Kalau kamu masukkan, Mas, nanti sebelum saya bawa pulang, ya, nanti dikasih Microsoft, operating systemnya, Windows-nya dikasih Windows 10. Nah, Windows 10 juga bagian dari software. Nah, ketika sampai di rumah, komputer kamu yang kamu beli itu bisa dipakai, bisa nyala dulu lah, paling enggak. Nah, coba kalau enggak ada Windows-nya gitu ya, yang utama enggak ada Windows-nya, bisa nyala enggak? Ya enggak bisa nyala. Harusnya pakai Windows dulu. Nah, kalau sudah pakai Windows dulu ditambahin software. Pak, saya pengen gambar, Pak. Gambarnya berarti pakai Paint. Ya, sudah berarti ditambah lagi install Paint. Berarti kamu bisa untuk menggambar di Paint atau di CorelDRAW. Pertanyaannya, loh Pak, sekarang hardware-nya sudah ada, software-nya sudah ada. Nah, terus yang menjalankan siapa? Nah, kalau tidak ada orang yang menjalankan, berarti komputer itu ya berdiri sendiri. Masa komputer itu bekerja sendiri? Ya tidak bisa. Harus bisa dipakai. Kalau itu cuman komputernya hanya ada software sama hardware-nya, berarti komputernya tidak menjadi manfaat dan tidak bisa menghasilkan tanpa ada bantuan dari brainware atau manusia. Gitu. Lanjut. Halaman 4. Itu halaman 4 itu praktik 1.1. Coba nyalakan komputermu dengan benar. Kita sering menggunakan lab komputer dan Pak Arman suruh untuk menyalakan komputer. Itu sangat mudah sekali dengan menekan tombol power yang ada di CPU. Ingat, tombol power CPU, bukan tombol power monitor. Tombol power CPU dulu, baru tombol monitornya. Kalau kamu nyalain tombol monitornya, maka yang nyala hanya monitornya. CPU-nya tidak menyala. Nah, setelah kamu dapat menyalakan komputer, perhatikan apa yang tampak pada monitor. Berikut ini merupakan contoh tampilan monitor setelah komputer dinyalakan. Itu di halaman 4, ya. Itu tampilannya berbeda-beda, tidak bisa disamakan, ya. Tidak bisa disamakan. Pak, itu tampilnya bisa diolah, bisa juga sih, gitu ya. Bisa dirubah-rubah, bisa. Perhatikan gambar-gambar kecil maupun simbol yang ada pada monitor. Gambar-gambar kecil maupun simbol kecil yang ada pada monitor itulah yang disebut icon, ya. Icon yang ada yang kecil-kecil di dalam itu loh. Sering icon umumnya digunakan sebagai pintasan atau shortcut untuk menjalankan program perangkat lunak. Shortcut itu apa? Pintasan. Shortcut itu pintasan. Pintasan itu seperti jalan pintas yang untuk memotong gitu ya. Lanjut. Ini ada tugas titik 1. Ada beberapa icon yang tampak pada komputermu. Coba bandingkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Apakah jawaban tersebut sama? Jika tidak, kamu dapat mencari mengapa jawaban itu tidak sama, ya. Itu sekarang ke halaman 5. Banyak hal yang bisa dilakukan komputer. Ini tuh coba dilihat itu. Itu ada orang, ya. Komputernya sudah ada, hardware-nya sudah ada, software-nya sudah ada. Coba kalau orangnya itu tidak ada, kira-kira bisa menghasilkan tidak? Seperti menghasilkan jadwal itu. Tidak kan? Nah, seperti itu hubungannya. Terakhir, hubungan antara hardware software. Nah, ini mohon maaf, ini ketutupan ya, yang bawah ini software. Hardware membutuhkan software untuk bekerja, ya. Software membutuhkan hardware untuk menampilkan hasil yang ada di instruksi yang ada di software. Brainware manusia ini bisa bekerja dengan hardware dan software. Tidak bisa bekerja cuma satu tok. Harus dua. Ada hardware, ada software. Ini hubungannya. Jadi hubungan tiga ini sangat berketerkaitan. Tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Terakhir, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Membahas tentang hardware, software, dan brainware. Apabila ada pertanyaan, silahkan di forum ya, di Google Classroom. Ada pertanyaan, Pak Roman tunggu, nanti Pak Roman balas. Gitu ya. Lanjut cukup sekian materi yang hari ini ya, yang hari ini. Kemudian untuk hari ini tugasnya Pak Roman masukkan ke dalam Google Classroom ya. Jadi nanti Pak Roman selipkan 2 Google Classroom, nanti silahkan diupload, dijawab di Google Classroom masing-masing. Demikian untuk pertemuan hari ini yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dalam lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.